Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qaddimu a'malakum lid-daril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Amma ba'd. Segenap puji-pujian marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah sampai pada subuh yang pagi penuh barakah ini masih memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk datang ke rumah Allah dengan satu tujuan, tak lain dan tidak bukan ialah memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya selawat bermahkotakan dengan salam tetap selalu senantiasa termuda revolusi Islam sedunia. Beliaulah yang telah merubah pola pikir umat manusia dan membawa kita dari menyembah Latta, Uzza dan berhala ke zaman menyembah Allah Azza wa Jalla. Beliau tak lain dan tidak bukan ialah Habibina wa Syafi'ina wa Dhukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para al dan para sahabat beliau sekalian, Raja Imam Masjid Al-Hikmah yang kita muliakan dan seluruh para pengurus masjid, kata-kata penghormatan tidak lupa kepada seluruh guru-guru kami dan yang teristimewa kepada hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali, beliau merupakan yang sudah populer dengan berbagai macam karangan-karangan kitab beliau, baik itu Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain. Banyak kata-kata beliau yang telah tertulis dalam kitab yang memang kata-kata dari pesan daripada beliau yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, harus kita jadikan sebagai batu loncatan. Maka di dunia inilah beliau banyak memberikan kiat-kiat, beliau banyak memberikan tentang materi-materi supaya kita sebagai umat Nabi Muhammad akhirnya nanti menjadi golongan orang-orang yang sukses ataupun bahagia. Salah satu kata Imam Al-Ghazali, arba'un la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 perkara yang perkara tersebut banyak orang yang tidak mengetahuinya. Banyak orang yang tidak menganggap bahwa perkara itu sangat penting. Banyak orang yang menganggap bahwa perkara tersebut tidak berharga. Illa arba'ah, kecuali cuma 4 golongan yang mereka mengakui bahwa sebenarnya 4 perkara itu sangat penting. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, la ya'rifu qadraha. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang bagaimana berharganya hayah, kehidupan, illal mauta. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah terbukti seperti kata Imam Al-Ghazali, apalagi fenomena kehidupan kita di zaman era milenial ini, banyak orang yang tidak pernah mengetahui, banyak orang yang tidak pernah mengetahui betapa berharganya sebuah kehidupan. Siapa yang mengetahui sangat berharga kehidupan? Itulah illal mauta, orang-orang yang telah merasakan yang namanya kematian.
saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, bahkan mungkin dalam keluarga kita sendiri, mereka menganggap bahwa mungkin sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kalau bisa-bisa hidup kembali di dunia ini. Tetapi laitash syababa ya'udu yauman, kita tidak mungkin kembali lagi untuk hidup di masa dunia ini kalau sudah duluan dipanggil oleh Allah. Maka pergunakanlah sebaik-baiknya kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Di dunia inilah tempat kita untuk menambah pundi-pundi amal kita. Wal akhirah darul jaza. Sedangkan negeri akhirat nanti, itulah negeri di mana kita akan mengambil balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila memang baik yang kita lakukan, maka akan baik pula amal ibadah yang kita terima. Dan apabila buruk amal ibadah yang kita lakukan, tentu balasan daripada Allah akan buruk. Maka kehidupan ini adalah sangat berharga. Marilah kita pergunakan sebaik-baiknya. Ish ma syi'ta fa innaka maitun, kata baginda Rasul. Hiduplah sesuka hatimu. Ish ma syi'ta. Menyombat tapa Aceh, grup-grup aju mentengna kehidupan, mentengna umur ya Allah, grup-grup aju, ja aju, wait aju hoyang galak. Tetapi ingat, fa innaka maitun. Tapi ingat, sesungguhnya suatu saat kamu akan mengalami kematian. Kullu syai'in ajal, tiap-tiap sesuatu itu ada batas waktunya. Hadirin sekalian, kita sekarang cuma tinggal menunggu panggilan saja. Kita ini seperti orang menunggu antrian, satu dipanggil satu masuk, satu dipanggil satu masuk. Itulah kita, kehidupan kita sekarang ini. Maka sebelum kita dipanggil melalui perantaraan malaikat pencabut nyawa, marilah kita pergunakan, kita tambah pundi-pundi amal kebaikan kita, baik itu ibadah-ibadah mahdhah adapun ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Baik kita ibadah dalam bentuk kita berpuasa, salat, haji dan lain sebagainya, maupun ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah yang bersifatnya yaitu dengan manusia. Kita menyedekahkan, kita menginfakkan harta kita, membantu saudara-saudara kita, itu juga ibadah. Ibadah bukan mesti salat dan puasa saja. Mudah-mudahan kehidupan demi kehidupan yang sedang kita lalui ini menjadi kehidupan yang berharga. Dan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, la ya'rifu qadraha sihah. Banyak orang yang belum mengetahui, bahkan tidak mengetahui betapa berharganya kesehatan, kecuali bagi orang-orang yang sedang merasakan yang namanya kesakitan. Urang sakit, orang yang lagi sakit, mereka sangat berharga bahwa ketika dia berpikir, ketika dia sehat. Yang kita tidak habis pikir, kita yang masih sehat tidak menganggap kesehatan itu adalah sesuatu yang berharga. Bisa kita buktikan, hadirin Bapak Ibu sekalian, betapa banyak saudara-saudara kita, mungkin kalau kita lihat secara kasat mata, sehat badan mereka dengan badan kita, besar badan mereka dengan badan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sering mereka tidak bersama-sama dengan kita, baik itu berjamaah dan tempat-tempat ibadah dan pengajian majelis-majelis ta'lim. Maka alhamdulillah bagi orang-orang yang bisa mempergunakan kesehatan tersebut. Sebelum kita merasakan yang namanya sakit, ingatlah kesehatan itu adalah perkara yang sangat berharga, kata Imam Al-Ghazali. Siapa yang mengetahui bahwa sehat itu berharga, itulah bagi orang-orang yang sedang merasakan yang namanya sakit. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, la ya'rifu qadraha. Banyak orang yang tidak mengetahui, bahkan tidak mengetahui bahwa itu sangat berharga, yaitu syabab, yaitu para pemuda-pemuda, para generasi-generasi Islam. Kapan orang mengetahui bahwa pemuda itu sangat berharga? Itulah bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Menjadi PR khususnya bagi orang tua kami.
Marilah sama-sama kita untuk berfikir. Sejarah telah mencatat Islam pernah bangkit dan jaya pada masa-masa sebelumnya. Panji kemasan Islam pernah berkibar pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan Abbasiyah. Namun hadirin, pada sekarang ini bisa kita lihat bersama betapa banyak pemuda-pemuda kita, generasi-generasi kita, khususnya di kota Lok Semawe ini, cukup risih kita lihat bagaimana perkembangan kehidupan mereka pada generasi-generasi muda-muda kita. Maka menjadi PR yang paling berharga, kalau kita sudah mempunyai anak-anak didik kita, cucu-cucu kita, marilah kita arahkan mereka dengan sebaik-baiknya, berikan ilmu pengetahuan yang sebaik-baiknya kepada mereka. Karena ilmu pengetahuan agamalah menjadi senjata yang paling ampuh yang dapat merubah segala problema kehidupan zaman. Hana cara menyuhana ilmu pengetahuan agama, baik itu dalam bentuk duniawi, lebih-lebih dalam bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga, cukup berharga, yaitu apabila kita masih berusia muda, seandainya kita beribadah masih kuat, tetapi alangkah ruginya di ketika kita sudah yang namanya tua. Kalau ibadah, memang ada ibadah seperti orang yang lakukan, mungkin siat tadeng kahe tu, siat tajak kahe tu, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Anggaplah masa muda itu adalah masa yang penuh berharga. Dan yang keempat, la ya'rifu qadrahal ghina. Banyak orang yang tidak mengetahui berapa berharganya, betapa berharganya kekayaan. Le orang yang hanya hidup cukup berharga kaya tersebut. Illal faqir, kecuali orang-orang yang sedang merasakan kemiskinan. Kita yang sudah dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tayakin dengan hakul yakin, memang al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya. Harta yang telah Allah titipkan kepada kita sekarang ini, dengan berbagai banyak harta yang telah kita miliki, ingat itu adalah titipan Allah. Tetapi jangan salah, mungkin dengan kekayaan yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, kita giat untuk membantu fakir miskin. Kita dengan harta tersebut kita giat untuk kita infakkan untuk dibangun rumah-rumah fakir dan miskin. Itulah harta yang memang harta yang barakah. Karena makna barakah dalam kitab Jauhar Maknum, makna berkah adalah ziyadatul khairi, bertambah-tambah kebaikan. Semakin banyak harta, semakin kita giat untuk menolong fakir miskin. Semakin banyak harta, semakin banyak kita infakkan kepada anak-anak yatim. Tanda harta kita adalah harta yang barakah. Dengan semakin tinggi jabatan yang kita miliki, kita semakin peduli kepada rakyat-rakyat yang jelata. Tanda jabatan yang barakah. Semakin panjang umur diberikan oleh Allah, kita semakin dekat kepada Allah. Tanda umur kita adalah umur yang barakah. Khairun nas man tala umurhu fahasuna amalu. Orang yang paling baik, kata Nabi, itulah manusia-manusia yang semakin panjang umur diberikan oleh Allah, semakin baik pula amal ibadahnya kepada Allah. Maka hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita pergunakan sisa-sisa umur yang masih Allah titipkan kepada kita. Kita anggaplah kehidupan kita hari ini, kita harus mengetahui inilah perjalanan kita cuman sementara. Hakikat kehidupan kita yang abadi itulah di ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan yang hakiki adalah bukan kesenangan di ketika kita mendapatkan di masa dunia ini. Kesusahan yang hakiki bukan kesusahan yang di ketika kita alami di dunia ini. Senang kita di dunia, belum ada orang yang bisa menjamin kita juga akan senang di ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Walaupun hino idonya tameklik-klik, tetapi kitanya tamekim-kim wadetahu ba Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada idonya gaduh takim, idih taklik kepu. Ingat,
Begitu juga kenikmatan, kesenangan mungkin sedang kita dapati sekarang di dunia ini. Ingat, kesenangan yang hakiki adalah kesenangan di ketika kita berjumpa dengan Allah dan dimasukkan ke dalam syurganya. Sedangkan kesenangan yang di dunia ini adalah cuman fata morgana, cuman sementara saja. Mungkin alhamdulillah sekarang kita dipersinggahkan oleh Allah kesenangan. Mungkin kita sekarang sedang dipersinggahkan oleh Allah jabatan. Mungkin sekarang kita sedang dipersinggahkan harta oleh Allah. Marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tiap hari dan tiap malam. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkati umur kita dan akhir hayat kita nantinya dimasukkan ke dalam syurga Jannatun Na'im. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikianlah sepatah dua patah kata tausiah singkat saya pada subuh Selasa yang penuh barakah ini. Saya menganggap bahwa mungkin banyak kesalahan dan silap dalam kata-kata saya. Maklumlah saya ini juga manusia biasa, bukan manusia dari luar angkasa. Apabila memang kata-kata saya tersebut banyak mengandung hikmah, maka inilah adalah daripada guru-guru saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.